berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Karlaver yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaannya, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Luar biasa undangan Tuhan, janji Tuhan kepada kita. Tuhan merindukan kita semua tetap hidup dalam damai sejahtera-Nya, hati yang lega, sukacita, kekuatan untuk bisa melewati semua pergumulan hidup. Oleh sebab itu, mari kita hampiri Dia, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena boleh menikmati persekutuan denganmu setiap saat. Kami bersyukur untuk penebusan Kristus yang sempurna bagi kami semua, yang mengubah kehidupan kami. Saat ini kami juga membawa semua hal yang menjadi beban dalam hidup kami, yang membuat kami menjadi letih lesu. Persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam rumah tangga, masalah kesehatan, keuangan, masalah relasi-relasi kami dengan orang lain, masalah apapun yang mengganggu hati kami, yang melemahkan iman kami, yang melemahkan jiwa kami, kami datang kepadamu, mohon anugerah-Mu Tuhan. Berikan kelegaan di hati kami, berikan kami damai sejahtera-Mu, beri kami kekuatan hati untuk terus bertahan. Bahkan kami percaya hikmat dan kuasa Tuhan akan menyertai kami. Kami sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan kami dengan berkemenangan, karena Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar. Jamah hati kami untuk bisa mempercayainya. Ubah hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita sering mendengar orang berkata, di balik kesuksesan seseorang itu ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung. Di balik kesuksesan seorang pria ada wanita yang mendukung dia, yaitu ibunya dan istrinya. Di balik keberhasilan seseorang, ada orang-orang tertentu yang mendukung, yang berperan, yang menyertai perjalanannya. Saat ini kita akan lihat apa yang membuat keberhasilan Saul sebagai raja. Sebagai raja tentu saja Tuhanlah yang menentukan keberhasilannya. Tuhanlah yang membuat Saul akhirnya bisa menduduki tahta di kerajaan. Tetapi Tuhan juga memakai seseorang, orang-orang di sekitarnya untuk memberi dukungan supaya Saul ada di jalan keberhasilannya. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca 1 Samuel 14 ayat 47 sampai 52. Ini catatan yang sangat menarik. Orang-orang yang disebutkan di sini adalah orang-orang yang ambil peranan istimewa dalam hidup Saul, yang memberi dukungan yang begitu nyata sehingga Saul sampai menjadi raja dan mampu melakukan hal-hal yang besar dalam hidupnya. Walaupun memang ada catatan juga Saul lakukan banyak kegagalan, tetapi sebagai raja dia juga lakukan banyak hal yang besar. Perikop ini mencatat orang-orang yang berperan bagi keberhasilan Saul. Yang pertama, orang-orang yang memberi dukungan atas keberhasilan Saul adalah keluarganya. Ini kita bisa lihat di
Ayat 48, 49, dan 50 bagian awal. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek dan melepaskan orang Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi, dan Malkisua. Nama kedua anaknya yang perempuan, yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikal. Istri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimaas. Saudara-saudara, nama-nama mereka dicatat. Berarti ini orang-orang yang andil dalam kehidupan Saul, sehingga Saul bisa melakukan hal-hal yang gagah perkasa sebagai seorang raja. Dicatat tidak hanya anak laki-lakinya, tetapi juga anak perempuannya dan juga istrinya dicatat. Saudara-saudara, dalam hidup saudara selama ini, siapa yang tercatat di hatimu? Orang-orang yang sudah berperan untuk mendukung saudara menjalani hidup ini, membuat saudara akhirnya melewati dan mengalami perjalanan dari satu keberhasilan ke keberhasilan yang lain. Ketika saudara alami kegagalan, siapa orang-orang yang paling mendukung saudara untuk bangkit dari kegagalanmu dan kembali dengan semangat saudara boleh membangun hidupmu kembali dan akhirnya mengalami keberhasilan? Jawabannya adalah keluarga. Senang atau tidak senang, kita mengakui atau tidak, orang-orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan hidup kita adalah keluarga kita. Kedua orang tua kita, saudara-saudara kita. Bagi yang sudah menikah, pasti pasangan hidup kita. Itu anak-anak kita. Keluarga menjadi tempat terpenting, tempat terbaik seseorang untuk bangkit dari kegagalannya. Keluarga menjadi tempat terbaik bagi seseorang untuk memperbaiki hidupnya dari kehancuran. Keluarga menjadi tempat terbaik bagi seseorang untuk melakukan pertobatan, meninggalkan hidupnya yang lama, meninggalkan dosa-dosa yang memperbudak dia, meninggalkan hal-hal buruk dalam hidupnya, dan mulai menata kehidupan yang baru. Dukungan terbaik adalah keluarga. Saya berjumpa dengan banyak anak-anak muda yang pernah jatuh dalam kehidupan yang liar, dalam pergaulan yang bebas, kecanduan narkoba, hidupnya berantakan luar biasa. Sampai titik tertentu akhirnya dia ambil keputusan untuk bertobat. Ketika keluarga memberi dukungan untuk pertobatan mereka, mereka akan sanggup melewati proses pertobatan itu. Dalam situasi yang sangat berat, dalam konflik diri yang luar biasa, keluarga menjadi komunitas yang mendukung mereka untuk bisa keluar dari lingkaran dosanya, keluar dari kebiasaan buruknya, dan akhirnya menjalani hidup yang baru. Itu keluarga. Demikian juga saya berjumpa dengan orang yang sangat terpuruk luar biasa. Hidupnya luar biasa buruk. Akhirnya terpaksa dia harus tinggalkan keluarganya. Dalam keadaan yang hancur. Tidak punya siapa-siapa lagi, dia ingat. Dia ingat keluarganya. Dia akhirnya pulang ke rumahnya. Walaupun pergumulan berat, istri dan anaknya bergumul berat, konflik batin. Apakah bisa mengampuni dan menerima suami ini yang sudah meninggalkan mereka sekian lama? Tetapi akhirnya mereka memutuskan memberi pengampunan dan membuka rumahnya supaya suaminya kembali memperbaiki dirinya. Dalam proses yang tidak mudah, akhirnya dia berhasil keluar dari keadaan yang sangat buruk, dari ikatan yang sangat buruk, dan dia memulihkan hidupnya.
dan keluarganya juga dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga tempat utama yang Tuhan pakai untuk memberi dukungan kepada kita untuk maju, berkembang, dan berhasil. Oleh sebab itu sudah sepantasnya bagi kita selalu mengingat, selalu bersyukur untuk keluarga kita. Memberi perhatian terbaik dan merawat keluarga kita yang terbaik. Karena ini komunitas utama yang Tuhan pakai membuat hidup kita semakin maju dan berkembang. Dan yang kedua, yang dicatat di situ adalah para pahlawan, jagoan perang, orang-orang yang punya komitmen besar untuk bertempur bersama dengan Raja Saul. 50b ya. Panglima tentaranya bernama Abner, anak Ner, paman Saul. 51, Kis ayah Saul dan Ner ayah Abner adalah anak-anak Abiel. 52, hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul, dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Untuk Saul, perbuatan-perbuatan gagah perkasa mengalahkan pasukan lain itu tentu peranan para panglima perangnya. Prajurit-prajurit yang ikut berperang kepada dia, bersama dia, itulah yang mendukung keberhasilan dari Raja Saul. Dia tidak mungkin bisa melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa dalam peperangan itu kalau tidak didampingi panglima-panglima yang berani, panglima-panglima yang gagah perkasa, prajurit-prajurit yang loyal, prajurit-prajurit yang disiplin, prajurit-prajurit yang berani menghadapi musuh. Mereka adalah tim kerjanya Raja Saul untuk berhasil. Demikian juga dalam hidup kita. Kita tidak mungkin bisa mencapai keberhasilan sendirian. Selain dukungan keluarga, ada sahabat, saudara, teman kerja. Saya pernah baca sebuah penelitian, salah satu kunci keberhasilan adalah kemampuan seseorang membangun hubungan. Bagaimana orang bisa punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar? Bagaimana orang bisa kerjasama dengan orang lain? Tim kerja, dalam satu tim kerja yang baik, kemampuan orang untuk beradaptasi, untuk bisa menghargai perbedaan, menghargai potensi orang lain, menghargai karakter orang lain, menghargai usaha, upaya, pemikiran orang lain, itu akan menentukan keberhasilan kita. Problem banyak orang yang gagal terus dan tidak alami kemajuan. Yang paling banyak saya temukan adalah mereka orang-orang yang gagal dalam hubungannya. Menghargai orang lain yang berbeda. Sulit untuk bekerja sama. Sulit untuk bisa menerima hal yang berbeda. Ide yang berbeda. Cara kerja yang berbeda. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh, berkembang, dan berhasil. Tetapi bagian kita harus kita lakukan. Ingat apa yang sudah keluargamu lakukan. Dukungan keluargamu. Bersyukur terus atas mereka. Ingat kebaikan mereka. Ingat apa yang sudah mereka berikan kepadamu. Sebagai energi yang membuat kita selalu bersyukur, bersemangat, dan punya mimpi untuk punya masa depan yang terbaik. Karena jerih lelah dan pengorbanan orang tua kita. Demikian juga mari kita tingkatkan keterampilan kita membangun hubungan. Mari kita belajar menghargai orang-orang yang sudah memberi kita kesempatan, yang memberi kita dukungan berbagai hal termasuk keuangan atau kesempatan bekerja. Orang-orang yang menginvestasikan keahliannya, waktunya untuk melatih kita, untuk mementori kita, untuk membimbing mereka. Jangan lupakan mereka. Bersyukur atas kehadiran mereka dan ingat apa yang Tuhan kerjakan melalui mereka. Itu akan memberi semangat dan dorongan yang kuat bagi kita. Tidak menyerah dengan masalah. Dan kita akan terus berjuang supaya keberhasilan akhirnya kita raih. Mari kita
jalani tahun ini dengan mengingat, bersyukur dengan orang-orang yang mendukung kita, dan jadikan itu energi untuk membangun keberhasilan, meraih keberhasilan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan dalam hidup kami. Terutama untuk keluarga kami, untuk kedua orang tua kami, untuk saudara-saudara, untuk pasangan, untuk anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Mereka bagian dari perjalanan hidup kami. Mereka memberi kami dukungan, nasihat, semangat, motivasi untuk berjuang meraih keberhasilan. Bersyukur untuk kehadiran mereka semua. Mereka bukanlah orang sempurna, tetapi mereka orang yang tepat yang hadir dalam hidup kami, supaya kami boleh berjalan maju ke depan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur juga untuk tim kerja yang Tuhan berikan, untuk sahabat-sahabat yang Tuhan berikan, baik dalam bekerja, dalam gereja, di mana kami bisa bertumbuh bersama-sama, bisa melayani bersama-sama. Bersyukur saudara-saudara seiman, bersyukur sahabat-sahabat, rekan kerja, tim kerja yang Tuhan berikan. Mereka tidak sempurna, kadang-kadang membuat kami bisa salah paham. Kadang-kadang mereka lakukan sesuatu yang mengecewakan, tidak seperti yang kami harapkan. Tetapi biarlah kami mengingat mereka sebagai orang-orang yang Tuhan taruh bagi kami, supaya kami berproses menjadi pribadi yang lebih berkualitas, menjadi orang yang semakin unggul, menjadi orang yang semakin berkembang dalam hidup ini. Kami juga bersyukur kalau saat ini Tuhan percayakan kepada kami posisi kehidupan yang baik secara status sosial, pekerjaan, ekonomi. Tuhan tempatkan kami dari satu keberhasilan ke keberhasilan yang lain. Biarlah kami senantiasa menyukuri hal itu, terutama kepada Tuhan. Dan kami juga syukuri orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kami, yang mendukung kami. Beri kami hikmat, berikan kami kesadaran senantiasa, supaya kami tidak melupakan kebaikan dan anugerah Tuhan, kami tidak melupakan kebaikan orang-orang yang pernah mendukung kami. Itu menjadi motivasi kami tetap bertanggung jawab dan terus bersemangat menjalani hidup ini di dalam bekerja dan melayani. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga saudara atau seseorang yang sedang mengalami pergumulan membutuhkan dukungan doa, saudara ingin mereka didoakan, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita mengucapkan Mazmur 4 ayat 8-9 bersama-sama dengan iman dan harapan kita. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Hatiku